Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan seputar sholat, khususnya terkait dengan kewajiban mengqadha sholat. Apa yang saya jelaskan ini disarikan dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada suatu saat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang yang memiliki banyak sekali kewajiban mengqadha sholat fardu yang terlewatkan darinya. Apakah dia harus mengerjakannya bersamaan dengan sholat-sholat sunnahnya, ataukah cukup baginya mengerjakan sholat-sholat fardunya saja? Apakah sholat-sholat itu boleh dikerjakan setiap saat, malam maupun siang hari? Syekh Ibn Taimiyah menjawab, bersegera mengqadha sholat-sholat yang terlewatkan dalam jumlah besar lebih utama daripada menyibukkan diri dengan mengerjakan sholat sunnah, kecuali jika jumlah yang terlewatkan itu sedikit, maka mengqadhanya bersamaan dengan sholat sunnah tentu sangat bagus. Sebab terdapat riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya ketika beliau tertidur sehingga terlewatkan oleh mereka salat subuh pada tahun berlangsungnya perang Hunain. Mereka mengqadha salat subuh sekaligus salat sunnah. Tetapi ketika ada salat yang terlewatkan dalam peristiwa perang Khandaq, beliau hanya mengqadha salat fardu saja tanpa disertai salat sunnah. Salat fardu yang terlewatkan boleh diqadha di segala waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada rak'atan minal fajr qabla an tatlu'a asy-syamsu falyasil ilaiha ukhra." Barang siapa yang mendapati suatu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, hendaklah ia menyambung padanya rakaat yang lain. Yang kedua, apakah seorang yang terlewatkan salat asar lalu dia mendapatkan orang-orang yang tengah mengerjakan salat maghrib, apakah dia wajib mengerjakan salat maghrib atau mengerjakan salat asar terlebih dahulu? Ibnu Taimiyah juga pernah ditanya mengenai seorang yang terlewatkan darinya salat asar. Lalu ketika ia datang ke masjid, dia mendapati salat maghrib telah dimulai. Apakah dia harus mengerjakan salat yang terlewatkan tadi sebelum salat maghrib ataukah tidak? Syekh Ibnu Taimiyah menjawab, segala puji hanya bagi Allah, Rabb sekalian alam. Dia harus mengerjakan salat maghrib bersama orang-orang tadi. Baru setelah dia mengerjakan itu, dia mengerjakan salat asar yang tertinggal. Hal itu didasarkan pada kesepakatan para ulama. Tetapi apakah setelah mengerjakan salat asar itu, dia harus mengulangi salat maghrib? Terhadap hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, dia harus mengulangi salat maghrib. Yang demikian itu merupakan pendapat Ibnu Umar, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, menurut yang masyhur darinya. Kedua, tidak perlu dia mengulangi salat maghrib. Inilah pendapat dari Imam Ibn Abbas, Imam Syafi'i, dan pendapat lain dalam mazhab Imam Ahmad. Pendapat kedua adalah pendapat yang lebih sahih, karena Allah tidak mewajibkan kepada hambanya untuk mengerjakan sholat dua kali jika dia memang benar-benar bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya.
Wallahu alam. Dengan demikian ketika seorang terlewatkan satu salat fardu, misalnya salat duhur, lalu dia ke masjid dan dia mendapati salat asar, para orang-orang menjalani salat asar, maka dia harus menjalani salat asar bersama orang-orang tadi. Baru setelah itu dia harus melaksanakan sholat duhur yang telah terlewatkan tadinya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan lain, Syekh Imam Ibn Taimiyah pernah ditanya seorang mengenai seorang yang masuk masjid ketika khatib tengah berkhutbah. Sedang dia tidak mendengar perkataan khatib. Lalu dia teringat kalau dia memiliki kewajiban mengqadha atau mengqadhi salat. Lantas dia pun mengqadhanya saat itu juga. Apakah hal itu boleh dilakukan atau tidak? Syekh Imam Ibn Taimiyah menjawab, segala puji hanya bagi Allah. Apabila dia teringat kalau dia masih memiliki kewajiban mengqadha salat yang terlewatkan, padahal dia sedang mendengarkan khutbah yang disampaikan khatib, atau dia tidak mendengarkannya, maka dia harus mengqadha salat pada waktu itu juga. Jika memang kesempatan memungkinkannya untuk mengqadha sekaligus mendapatkan salat Jumat. Bahkan menurut jumhur ulama hal itu wajib baginya. Sebab larangan solat pada waktu khutbah tidak meliputi larangan solat fardu. Menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama, mengerjakan solat yang terlewatkan adalah wajib. Bahkan tidak juga meliputi solat tahiyatul masjid.